Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi nasta'inu ala umuri dunya din ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 101 ya, yaitu pelajaran 10, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Jadi para nabi dan ashabul kahfi dan cerita-cerita lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, bukan semesta-merta hanya untuk dibaca saja, tetapi yang terpenting adalah harus diteladani, harus dicontoh, harus diambil hikmah. Begitulah kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Bagaimana kaum yang durhaka maka mendapatkan azab dari Allah. Bagaimana nabi yang sabar, bagaimana orang yang soleh yang diceritakan seperti Wais Al-Qarni yang diceritakan dalam Al-Quran, itu bukan semata-mata hanya untuk dibaca saja atau diketahui saja, tetapi adalah untuk diikuti, diambil di hikmahnya, diteladani. Contoh di sini adalah yang pertama adalah meneladani kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diceritakan yang diutus oleh Allah berdakwah kepada kaum penduduk Ninawa. Silakan kalian baca dulu ya kisah teladan Nabi Yunus. Yang pasti dalam kisah tersebut Nabi Yunus adalah berdakwah kepada kaum Ninawa yang ingkar kepada Allah, memilih kemusyrikan, tetapi Allah menginginkan mereka untuk kembali kepada jalan Allah, maka Allah mengutuslah Nabi Yunus. Tetapi dalam dakwahnya tersebut Nabi Yunus mengalami marah, kurang sabar gitu ya, mengajak kepada kaumnya, sehingga Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Padahal oleh Allah belum disuruh untuk meninggalkannya. Maka ketika itu, apa yang kita dapat? Ketika itu Allah beri pelajaran juga kepada Nabi Yunus, yaitu dengan apa? Dengan memasukkannya ke dalam perut ikan, sehingga Nabi Yunus menyesali perbuatannya, yaitu meninggalkan kaumnya yang dalam keadaan zalim ya. Karena Nabi Yunus tidak sabar. Begitu juga kita seorang ustadz misalnya, atau seorang guru, misalnya tentu saja dalam mengajarkan kepada anak-anak ini harus sabar. Kalau meninggalkan, membiarkan anak murid atau orang-orang di sekeliling kita dalam kebodohan, kemusyrikan, kita malah meninggalkannya, maka kita termasuk orang yang zalim, termasuk apa yang dialami oleh Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus sendiri mengalami hikmah, dikasih pelajaran oleh Allah dengan dimasukkannya ke dalam perut ikan, dilempar ke lautan, masuk ke dalam perut ikan, begitu sesak dan nafasnya. Alangkah sesak dan nafasnya berada dalam perut ikan yang sempit itu. Tapi itulah pelajaran yang harus dialami oleh seorang Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi Nabi Yunus selalu ingat kepada Allah, zikrullah. Jadi segelap apapun, sesempit apapun yang dialami oleh Nabi Yunus tetap selamat. Ya. Begitu juga banyak di antara kalangan kita seperti ustadz yang tidak sabar dalam mendidik,
istri misalnya atau mendidik masyarakatnya, maka mereka ternyata mendapatkan hikmah sendiri yang berikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Berupa apa? Misalnya bisa aja kalau seorang ustadz tidak bersabar, dia mengalami cerai, atau ustadz tidak sabar dalam membimbing umatnya, seperti malah oleh masyarakatnya malah dikucilkan, begitulah. Itulah yang dialami oleh Nabi Yunus. Begitu juga kita sebagai seorang kaum yang dia yang dialami oleh kaum Nabi Yunus ini adalah membangkang ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih kemusyrikan. Tetapi ketika mereka ingat, mereka tetap punya keyakinan kepada Allah, ketika mereka akan sadar akan datangnya azab Allah, maka mereka memohon ampun kepada Allah. Mereka bertobat, memohon ampun kepada Allah agar dijauhkan dari azab tersebut, dan ternyata Allah kabulkan. Maka dan doa inilah ternyata azab itu tidak sampai kepada mereka. Begitu juga kita orang Indonesia. Orang Indonesia kalau tidak banyak berdoa, kalau banyak maksiat, tidak ada yang berdoa, tidak ada yang nahyi mungkar, mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, dan memperbanyak doa, yang mungkin sudah dilanda oleh adab-adab yang lain seperti tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Ini kenapa terjadi? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala telah diterangkan dalam Al-Quran jauh sebelum kita ada, bahwasannya hakikatnya yang namanya musibah seperti bencana alam, itu gempa bumi dan sebagainya, tidak terjadi begitu saja, melainkan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi sebagaimana yang dialami oleh para kaum dahulu ya, mereka, makanya dari itu kita, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, falaula kanat qaryatun amanat fanafa imanuha illa qaumu Yunus lama amanu kasyafna anhum adzaba khizy fil hayatid dunya wa ma ta'nahum ilahin. Yang artinya maka tidak yang beriman, maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai batas. Nah, begitulah. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mengambil pelajaran, kalau apalagi orang Islam, kepada sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya kalau kita pengen negara kita adil, makmur, dan sebagainya, maka selayaknya kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bernegara dengan taat kepada Allah dan sebagainya. Maka Allah akan jauhkan dari bahaya, dari azab, dari bencana alam dan sebagainya, dan Allah berikan kesenangan, kata Allah. Berarti Allah akan berikan kemakmuran dalam negeri itu. Allah jauhkan dari azabnya dan Allah berikan kemakmuran kepada negeri tersebut. Itu adalah kunci yang sesungguhnya. Karena
kalau kita tidak menggunakan kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, lalu kekuatan apa lagi yang bisa kita perbuat untuk negeri ini? Karena begitu sulit untuk kalau untuk melakukan kekuatan dengan kekuatan manusia, kita sudah tidak sanggup lagi dengan permasalahan yang kita alami. Tentu saja kita harus kembali kepada Al-Quran dengan menteladani, mencontoh apa yang ada dalam Al-Quran. Itu adalah solusi untuk memajukan berkehidupan bangsa dan negara kita. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya tulis ya. Tadi ini surat Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian juga surat Yunus ayat 98. Walau kanat qaryatun amanat. Nah, yang ada di halaman 103. Tulis bersama artinya dan tajwidnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.